Halo pemirsa, mungkin Anda adalah seorang yang rajin beribadah, tetapi itu tidak menjamin bahwa Anda pernah mengalami kuasa Allah. Tahukah Anda bahwa kuasanya masih berlaku hari ini? Bahwa kuasa Allah masih tersedia bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Dan mujizat masih bisa terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan Allah sanggup menyatakan dirinya lewat layar televisi. Saya Philip Mantova, ingin menyambut Anda dalam acara Before 30. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Itu ku percaya. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Kami percaya kepadamu. Hidupku percaya. Haleluya. Lagi nyanyikan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan Yesus. Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Pemirsa, jika Anda ingin menerima mujizat, Anda harus percaya dan berani percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya ajak kita melihat sebuah cerita yang dahsyat di dalam Alkitab. Sebuah cerita kesembuhan di hari Sabat. Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ingatlah bahwa hanya karena kita melakukan ritual agama kita, tidak otomatis kita menjadi sembuh. Kita perlu percaya dan berani percaya
Sebab kita tahu agama tidak menyelamatkan. Agama semata-mata tidak dapat menghidupkan. Kita baca ayat berikutnya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Aneh sekali, di zaman ini banyak orang khawatir setelah mereka berdoa kalau Tuhan tidak akan sembuhkan mereka. Tetapi di zaman itu, bahkan ahli-ahli agama pun tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Mereka khawatir kalau Yesus menyembuhkan mereka, mereka akan kehilangan pengikut-pengikut setia mereka. Sebab orang-orang ini pasti mengikut Yesus. Dan bukan cuma itu, mereka juga kenal sifat hati Tuhan yang penuh belas kasihan bagi semua orang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Jangan ragu lagi. Kita semua tahu bahwa Yesus sanggup, lebih dari sanggup untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Dan Dia bukan cuma mau, Dia lebih ingin engkau disembuhkan daripada kau ingin disembuhkan. Dan saya percaya antara Anda dan mujizat yang Anda nantikan hanya sebatas percaya. Ibu ini selama 2 tahun mengalami stroke. Dan 1 bulan terakhir ibu ini tidak bisa berbicara apa-apa. Cuman keluar air liur saja dari mulutnya. Tapi ketika tadi berdoa sungguh-sungguh di jamaah Tuhan dan ibu ini hari ini bisa berbicara kembali dan mengalami mujizat yang besar malam hari. Gak bisa bicara sama sekali. 1 bulan tidak bisa berbicara sama sekali. Gak bisa sama sekali, cuma keluar air liur. Mana Alkitab saya? Alkitab saya, masih. Bisa tolong saya bacakan? Bacakan dari ini, nomor 4. Ini lampunya mana? Ya, nomor 4. Tetapi sedunia penyakit ini tidaklah yang menanggungnya, dan kesejahteraan kita nang memikunda. Batal kita yang Ibu tidak bisa selesaikan karena terharu. Ibu tidak bisa ngomong apa-apa tadinya ya. Biar ibu merasakan hadirat Tuhan saja, saya akan selesaikan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Bilang haleluya. 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 Pemirsa, jadi apa syarat untuk menerima mujizat? Percaya saja
Bukankah kedengarannya terlalu sederhana? Tapi kita lihat dulu di ayat ketiga. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Sama seperti orang ini disuruh berdiri di tengah. Untuk kita percaya hari ini, seringkali kita harus melawan arus. Bukan cuma itu, ada banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Dan dari semua tantangan di depan kita, seringkali yang terbesar selalu ada di dalam diri kita. 这位阿嬷，她现在72岁，然后在10几年前，因为她太过疲倦，所以在10几年前，因为她照顾她的先生太过疲倦，再加上她发烧，所以她的右眼就失去视力了。所以10几年来，她的右眼都完全看不到，完全看不到，完全看不到。她看几年了？10几年了，10几年了。然后她去年她做了手术，到医院去做手术，可是手术完之后，她说她的眼睛仍然是一片黑暗。他的右眼仍然连光都感觉不到，但是当他祷告之后，现在他20公分前面的东西他都是看得到的，他也感觉得到光，他也看得到20公分前面的。Haleluya! Haleluya! Haleluya! Come on, give God greater glory, Haleluya! 给神哦荣耀。Haleluya! 您是他的妹妹是他的妹妹，她不会讲国语的哦，跟我一样。那我们一样，我也不会讲国语。请问，就是10多年，您姐姐都完全右边的眼睛完全看不见，是不是？你把你左边好的眼睛把它 ，you cover it please。把左边的眼睛遮住。来，你曾来摸我的鼻子好不好？牧师的鼻啊，朴素的培养。啊，哦 ，come on， 哎，还没有哎，来，再来，cover it， 来 touch my ear， 哦耶，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚 ，Thank you Jesus，Thank you Jesus， 全部荣耀是你的，全部荣耀是耶稣的，哈利路亚。Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 谢谢耶稣。 Every day, make this clearer and clearer, Lord Jesus. 每一天让这个眼 In 睛 Jesus' name. 更加的清晰，奉主耶稣的名。 Hallelujah. 哈利路亚。 Tantangan terbesar untuk percaya ternyata terletak pada diri kita sendiri. Kira-kira apa ya? Kita lihat ayat 4 dan ayat 5. Kemudian kata Yesus kepada mereka, ahli-ahli agama itu, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Sudah siap untuk mendengarkan jawabannya? Apa yang menjadi rintangan terbesar di dalam diri kita masing-masing untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak lain yaitu perasaan takut kepada orang. Ya, kalau kita tidak sesuai dengan tradisi manusia, kita terintimidasi. Kita takut apa yang orang lain akan pikirkan tentang kita. Kita takut dikucilkan, khawatir disalah mengerti, bahkan mungkin kita akan dirugikan. Bagi Anda yang tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya agama lain. Anda mungkin berkata, yang penting aku berdoa kepada Tuhan. Tapi saya ingatkan bahwa mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Dan bagi yang Kristen, mungkin Anda tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi, apalagi mengalami jamahan kuasa. Yang pasti kalau Allah bekerja, tidak harus masuk akal manusia. Seringkali kuasa Tuhan tidak sesuai dengan peraturan orang maupun pikiran orang. Jadi saya percaya, kalau kita perlu untuk bulat hati percaya kepada Yesus untuk menerima mujizat kita, janganlah mau iman kita dicuri orang. Jangan mau dicuri sama iblis.
bulatkan hatimu. Sebab saya yakin batas antara Anda dan mujizat yang sudah Anda nanti-nantikan bertahun-tahun ini hanyalah sebatas berani percaya. Dan saya katakan pada Anda, hari ini juga Anda bisa sembuh. Dan saat ini juga bahkan Anda akan menerima kuasanya. Beranikah Anda percaya? Kak Philip, Saudari kita ini, ibu ini sudah 29 tahun. 31 tahun. kenapa? 31 tahun kenapa? 31 tahun konsisten dan gangguan suara sehingga biasanya suka bertanya pakai tangan tidak bisa berjalan. Merayap begitu. Tapi hari ini ibu ini bisa berdiri Bisa. sendiri. 31 tahun Anda tidak bisa berdiri. Sama sekali nggak bisa berdiri. Ini bisa jalan. 31 tahun nggak bisa jalan. Jalan sama saya. Bukan ku jalan hati kasihmu keberatan nggak kalau ulurkan tangan kita ke depan ke ibu ini, kita memberkati dia. Ibu bahagia hari ini, ibu senang hari ini. Ulurkan tangan ke depan. Bapak, terima kasih buat yang kau kerjakan. Ibu mau bersyukur sama Tuhan? Mau terima kasih sama Tuhan nggak? Kasih. Ngomong sama Tuhan Yesus, Ki. Tuhan Yesus ada di sini kok. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sekarang sudah sembuh. Aku sekarang sudah bisa jalan. Aku syukur. Aku syukur. Aku syukur. Aku syukur. Aku Kagumi dalam hati.
besar, Engkau besar. Tambahkan daging pada tubuhnya Tuhan dan otot-otot baru. Aku berdoa. Pemirsa, kalau Anda berani percaya kepada Yesus sekarang, jangan hiraukan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Dan juga jangan khawatir akan hari esok Anda. Sebab Yesus lebih dari sanggup untuk menjaga Anda. Sekarang juga ulurkan tanganmu ke depan televisi, ke depan layar. Dan alami sendiri kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat yang sudah bangkit. Maut pun tidak dapat menahanmu. Dan Engkau adalah Allah yang hidup. Sekarang juga ya Tuhan, kami sepakat berdoa mengundang kehadiran-Mu di tempat kami masing-masing. Sebab tidak ada jarak dalam kuasa Allah. Dan seperti orang yang Kau sembuhkan dalam cerita ini yang tangan sebelahnya mati. Namun dengan sebuah perkataan sederhana, sebuah kalimat Engkau berkata, ulurkan tanganmu. Dan tangan itu langsung hidup kembali. Sekarang juga aku berkata kepada seseorang yang mengalami masalah di kepalanya. Tumor otak, kanker otak itu. Saat ini juga Tuhan, hamba minta bukan cuma Engkau menyembuhkan kepalanya, tapi Engkau memberikan otak yang baru. Ya, Engkau adalah Allah kehidupan. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terimalah otak yang baru. Bahkan berikan pikiran yang baru. Pikiranmu Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, kepada setiap orang yang buta atau yang penglihatannya terganggu. Detik ini juga Roh Allah sedang turun ke atas matamu. Dan saat ini juga Tuhan memberimu penglihatan yang baru. Terimalah bola mata yang baru. Terimalah alat-alat penglihatan yang baru. Tuhan bukan cuma menyembuhkan. Tuhan menciptakan organ-organ yang baru. Seperti orang yang disembuhkan dalam cerita ini. Tangannya hidup kembali. Terjadi kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang juga terimalah mujizat dari sorga. Terimalah ciptaan-ciptaan baru dari Tuhan. Mulai rasakan aliran-aliran kehidupan di bagian-bagian tubuhmu yang mati. Dan mulai gerakkan bagian-bagian tubuh yang sebelumnya tidak dapat digerakkan. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berani percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Pemirsa, saya dapat rasakan kuasa Roh Allah bekerja. Dan saya yakin sesuatu sudah terjadi di dalam hidupmu. Banyak mujizat di mana-mana. Pergilah ke dokter. Dan pasti akan ada peneguhan secara medis bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang ajaib di dalam dirimu. Sampai episode yang berikutnya, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan jangan izinkan manusia manapun mencuri kembali iman. Saya Philip Mantova, minta diri. Sampai kita berjumpa lagi. Ada sesuatu yang lebih besar yang Allah sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan berkati.
a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the starboard side. I believe in miracles, for I believe in God. Yesus cinta saya. 我相信会有神迹，使人得着释放，何等奇妙，生命改变，救恩在各课堂，像野地的百合花，在艰难中绽放。我相信会有神迹，我相信全能神。Lord, I love you. Lord, I believe in you.